Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera, perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertemuan 7, yaitu mekanisme pasar dan teori harga dalam ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Vera dengan NIM 1910112153. Pada pertemuan 7 ini kita dapat memiliki tujuan pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian mekanisme pasar secara tepat. Yang kedua, menjelaskan pemikiran para tokoh ekonomi muslim terhadap ekonomi pasar dan teori harga. Dan yang terakhir, menjelaskan metode kebijakan ekonomi syariah yang tepat dalam model perekonomian modern saat ini. Pada penjelasan yang pertama, yaitu pasar dalam perspektif kapitalis dan sosialis. Jadi, kalau dalam paradigma kapitalis, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Nah, sedangkan pasar dalam paradigma sosialis itu harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal atau kapitalis yang serakah, sehingga monopoli means atau production dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Oke, baik, pada penjelasan yang kedua, yaitu mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau ijtihad. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak. Lanjut yang ketiga, yaitu mekanisme pasar menurut ilmuwan muslim klasik. Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar, maka Muhammad Najibullah Sadiki dalam buku The Economist Enterprise in Islam menulis itu sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan 2 asumsi. Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen. Oke, baik, lanjut yang keempat, yaitu intervensi pemerintah. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu. Selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslim pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung pemerintah-pemerintah syariat dan sangat berhati-hati dalam menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur atau intervensi dalam kegiatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung melimpahkan kompleksitas dan penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah maka Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyatnya atau masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak menguji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik.
Selanjutnya, regulasi harga pasar. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambal, mengatakan imam atau pemimpin pemerintahan tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah mengutip hadis tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankan mengatur atau menetapkan harga. Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau kezaliman yang dilarang, inti melibatkan milik seseorang yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun asal dia bersepakat dengan pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu peranan lembaga hisbah. Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan hisbah. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang. Apakah normal atau terjadi lonjakan harga? Apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar? Dari inspeksi tim pengawas, mendapatkan data objektif yang bisa ditindaklanjuti sebagai respon. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran agar segera tercipta harga yang seimbang. Menyadari potensi risiko ini, para khalifah yang keempat memandang penting peran lembaga hisbah. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang keempat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum maksimum yang wajar. Maknanya, di satu sisi, kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung, tapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitasi dan kecurangan. Yang perlu dicatat adalah keberhasilan lembaga hisbah dalam kontrol harga dan pematokan harga wajar atau normal. Keberhasilan ini disebabkan efektivitas kerja tim lembaga hisbah yang komit terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima risuah atau suap. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.